sama Mbak Ewis ya. Nggak apa-apa. Terlempar. Baik, kita mulai. Kita review dulu ya untuk teori persalinan sebelum kita bahas soalnya ya. Mm.
Sudah terlihat belum? Belum, Bu, belum. Sama saya belum terlihat. Punten putus-putus. Terus Iya, Bu, putus-putus, Bu. putus-putus ya. Tapi muncul PPT-nya. Sudah kelihatan? Belum. Sudah? Belum? Belum, Bu. Share Oh, screen-nya belum ya. sudah muncul, Bu, tapi belum buka PPT-nya. Oh iya ya, sebentar ya, Mbak. Hmm? Sini ada jarak kan, Mbak? Saya izin F kamera ya, biar sinyalnya gak hilang-hilang. Sudah, Mbak? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak? Soalnya belum, Bu. Belum ada. Belum. Ya Allah. Sampun? Sudah. Sudah Oke. sampun, Bu. Iya, baik. Kita mulai saja ya untuk asuhan persalinan. Kita mengingat kembali, mungkin teman-teman ada yang sudah lama tidak pegang persalinan ya. Sederhana, tapi kadang-kadang kalau lupa ya, akhirnya ngerjakannya juga salah ya. Di mana asuhan persalinan itu terdiri dari asuhan fisiologis dan persalinan patologis ya. Kita mulai dulu. Hmm. Ya, kita mulai. Kita ingat-ingat kembali bahwa dalam persalinan itu dibagi menjadi beberapa kala, yaitu 4 kala. Yang pertama, kala 1, pembukaan dimulai dari 1 sampai pembukaan lengkap. Ya, ada fase laten dan fase aktif. Kemudian waktu maksimalnya 1 cm per jam pada primi dan lebih dari 1 cm pada lebih dari 1 cm dalam 1 jam pada multi ya. Kemudian indikatornya jika partograf melewati garis waspada maka harus dilakukan rujukan. Kemudian berdasarkan kurva Friedman bahwa dalam kala 1 itu dibagi menjadi tiga, fase aktif itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya fase akselerasi yaitu pembukaan 3 sampai 4 cm yang berlangsung lambat, kemudian fase dilatasi maksimal mulai pembukaan 4 sampai 8 cm yang pembukaannya berjalan lebih cepat dan ada fase deselerasi yaitu pada saat pembukaan 9 sampai 10 cm di mana bisa sampai terjadi 2 jam. Jadi fase kala 1 itu ada laten dan aktif. Aktif dibagi menjadi 3, ada akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Kemudian kala yang kedua yaitu pembukaan lengkap sampai bayi lahir, di mana pada primi maksimal 2 jam, multi maksimal 1 jam, lebih dari itu dikatakan patologis, yaitu kala 2 lama. Kemudian kala 3 sendiri adalah bayi lahir sampai plasenta lahir, di mana waktu maksimalnya adalah 30 menit. Lebih dari itu dikatakan retensio plasenta.
Kemudian kala 4 yaitu dimulai plasenta lahir sampai 2 jam postpartum. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi persalinan? Ada 5, yaitu power, basis, passenger, kemudian psikologis, dan penolong ya. Tapi secara umum kita bahas yang 3 aja, yaitu power. Power itu ada his atau kontraksi, kemudian ada passage, yaitu jalan lahir dan panggul, dan ada passenger. Passenger ini adalah ukuran janin, ada makrosomi, ada berat janin sesuai ya atau normal, kemudian juga plasenta. Kemudian dalam proses persalinan itu ada yang namanya proses penurunan kepala janin yang diistilahkan dengan bidang Hod. Yang pertama, Hod 1 yaitu bidang yang dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promotorium. Kalau HOT 2 sejajar dengan HOT 1 setinggi pinggir bawah simfisis pubis, dan HOT ketiga yaitu sejajar dengan HOT 1 setinggi spina ischiadica. Kalau HOT 4 sejajar HOT 1 setinggi oskoksigis ya. Kalau di konversi dengan palpasi WHO, kalau 5/5 kepala di atas PAP masih mudah digerakkan. Kemudian kalau sudah 4/5 berarti antara HOT 1 sampai dengan HOT 2. Kalau sudah 3/5, HOT 2 sampai HOT 3. Palpasi 2/5 berarti sudah HOT 3. Kemudian 1/5 HOT 3 sampai HOT 4. 0/5 sama dengan HOT 4 atau kepala sudah terlihat di perineum ya. Ini dasar diingat-ingat soalnya soal kebidanan seringkali bidang HOT ini keluar ya. Kemudian untuk station itu sama juga dengan bidang HOT ya. Cuman istilahnya adalah yang dipakai station ya, sama. Kemudian untuk asuhan pada ibu bersalin, kita ingat bahwa ada yang namanya asuhan sayang ibu. Di kala 1, asuhan apa yang diperlukan? Biasanya pertanyaan seperti itu ya. Yang pertama ada dukungan emosional, kemudian pengaturan posisi ibu yang nyaman, memberikan cairan dan nutrisi, keleluasaan menggunakan kamar mandi, pencegahan infeksi, dan melibatkan keluarga dalam pemberian asuhan, serta observasi. Di kala 2 apa asuhan sayang ibu bentuknya? Yang pertama yaitu pendampingan persalinan, melibatkan keluarga dalam pemberian asuhan dan memberikan dukungan dan rasa aman serta memilih posisi yang sesuai dengan keinginan ibu. Kemudian untuk posisi pada saat persalinan itu apa yang direkomendasikan, yaitu jika ketuban masih utuh, posisi terbaik adalah upright position, berjalan-jalan, duduk, berdiri, berjongkok. Jika ketuban pecah, dianjurkan untuk miring kiri. Kemudian posisi jika kepala masih tinggi, dianjurkan untuk jongkok. Jika kelelahan, bisa dengan miring kiri, dan jika ada hemoroid, posisi yang paling direkomendasikan adalah merangkak. Kemudian asuhan persalinan normal atau APN itu kan ada 60 ya, tapi secara garis besar pada saat kita menghadapi pasien persalinan yang kita ingat-ingat adalah bila sudah ada tanda dan gejala kala 2, Doranteknos, Perjol Vulka. Kemudian menyiapkan alat, menyiapkan diri ya, celemek, cuci, sarung oksi, kemudian memastikan pembukaan lengkap, bersih. Bersih itu artinya membersihkan perineum, kemudian pemeriksaan dalam, kemudian melepas sarung tangan dan memeriksa DJJ. Ya, jadi kadang-kadang langkah-langkah ini ditanyakan. Setelah terlihat pembukaan lengkap, apa yang dilakukan? Nah, itu diingat-ingat ya. Kemudian menyiapkan ibu dan keluarga. Biasanya yang sering ditanyakan setelah pembukaan lengkap, hal apa yang dilakukan? Yaitu memberitahu hasil pemeriksaan ya, memberikan dukungan, kemudian setelah kepala di depan vulva, siapkan alas bokong dan handuk, membuka alat partus pad dan memakai sarung tangan. Setelah bayi lahir apa yang dilakukan? Pada saat menolong kelahiran, dilindungi perineum,
Kemudian setelah kepala lahir dicek lilitan tali pusat, ditunggu putar paksi luar, baru dipegang secara biparetal, kemudian melahirkan bahu, dan yang terakhir sangga susur. Setelah bayi lahir dilakukan penilaian sepintas, apakah cukup bulan, warna kulit, tangisan, dan tonus ototnya. Setelah dinilai, diletakkan, dikeringkan, kemudian diganti. Ya, kemudian setelah itu dicek adanya janin kedua. Tidak ada janin kedua, langsung disuntik oksitosin. Baru kemudian dijepit, potong, dan ikat tali pusat. Selanjutnya dilakukan IMD, kemudian PTT, masase, mengecek kelengkapan pasenta, dan cek laserasi. Ya, ini yang langkah-langkah yang sering keluar di soal. Kemudian tindakan yang penting dalam persalinan itu apa saja? Yang pertama amniotomi. Amniotomi tidak boleh dilakukan sebagai rutinitas, tapi harus ada indikasi. Yang pertama yaitu selaput ketuban masih utuh, tapi pembukaan sudah lengkap dan ibu sudah dapat meneran. Ya, jangan lakukan amniotomi jika presentasi majemuk atau jika ada dua bagian terendah janin. Ya, jika teraba adanya denyutan di samping kepala, maka disebut tali pusat terkemuka. Jadi jika ada kepala, kemudian di sebelahnya ada tali pusat, tapi ketubannya masih belum pecah, disebut tali pusat terkemuka. Dan itu tidak boleh dilakukan amniotomi. Kemudian setelah amniotomi dilakukan pada kondisi normal, dinilai warna dan konsistensi cairan ketuban, dan perhatikan apakah ada mekonium atau darah, dan segera ulangi pemeriksaan DJJ setelahnya. Ya. Jadi setelah amniotomi kita harus menilai ketubannya dan segera kembali memeriksa DJJ ya. Kemudian tindakan yang lainnya adalah episiotomi. Episiotomi juga dalam asuhan sayang ibu tidak boleh rutin dilakukan, harus berdasarkan indikasi. Indikasi yang pertama adalah jika terjadi gawat janin dan bayi akan segera dilahirkan dengan tindakan pervaginam atau ada penyulit kelahiran pervaginam, misalkan distosia bahu, nah seperti itu ya. Kemudian jaringan parut pada perineum atau vulva yang memperlambat kemajuan persalinan. Pada multigravida yang ada jaringan parut di perineumnya, lebih baik dilakukan episiotomi untuk menghindari laserasi yang melebar. Kemudian perineum kaku juga harus dilakukan episiotomi. Kemudian untuk derajat laserasi sendiri ada 4. Yang pertama derajat 1 jika laserasinya pada mukosa vagina, komisura posterior, dan kulit perineum. Yang gampang diingat adalah sampai kulit perineum. Kemudian derajat 2 mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, ditambah otot perineum. Jadi kalau gampangnya ngingetnya derajat 2 itu sampai dengan otot perineum. Kemudian derajat 3 sama dengan derajat 2 tapi sampai dengan otot sphincter ani. Kemudian kalau derajat 4 ini sudah bukan kewenangannya bidan juga ya, derajat 2 dan 3. Kalau derajat 4 sudah sampai mukosa rektum atau sphincter aninya sudah kena gitu ya. Jadi untuk mempermudah 1 kulit perineum, 2 otot perineum, 3 sphincter ani, 4 mukosa rektum ya. Kemudian pada persalinan maka untuk pemantauan kala 1 kita menggunakan instrumennya adalah partograf, di mana partograf itu berisi tentang observasi kondisi ibu dan janin yang sudah ada standarnya, di mana pada fase laten, tekanan darah, pembukaan serviks, penurunan kepala, pemeriksaan VT, molase itu dilakukan setiap 4 jam sekali. Begitu juga pada fase aktif. Kemudian untuk kontraksi pada fase laten 1 jam, pada fase aktif lebih cepat yaitu 30 menit. Begitu juga dengan pemeriksaan DJJ dan nadi.
Untuk suhu pada fase laten 4 jam sekali, pada fase aktif 2 jam. Kemudian untuk keterangan pada partograf, di situ ada pemeriksaan ketuban yang ada 5 simbol. U jika selaput masih utuh, J jika selaput pecah dan air ketubannya jernih, M jika air ketubannya bercampur mekonium, dan D bila air ketuban bernoda darah. K jika tidak ada cairan ketuban atau kering. Kemudian molase atau penyusupan tulang kepala janin ini juga sering keluar ya, disebut molasenya positif 1 jika tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dapat dipalpasi dengan mudah. Maaf ya, ini 0 harusnya. 0 ya. Kemudian positif 1 jika tulang-tulang kepala janin saling bersentuhan tapi tidak tumpang tindih. Kemudian positif 2, jika tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Positif 3, jika tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Ya, diingat-ingat. Jadi 0 itu tidak ada bersentuhan atau terpisah suturannya. Kalau 1 berarti sudah saling bersentuhan tapi masih belum tumpang tindih. Kalau 2 sudah tumpang tindih, kalau 3 sudah tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian untuk partograf pemantauan kala 4, apa saja yang diobservasi? Ada tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kontraksi, kandung kemih, dan jumlah darah yang keluar. Pemantauan kala 4 dilakukan setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan 30 menit pada 1 jam berikutnya. Kemudian untuk patologis, pada kehamilan normal, usia kehamilan adalah 37 sampai 42 minggu atau 41 minggu 6 hari, disebut dengan matur. Prematur kurang dari 37 dan postmatur lebih dari 42 minggu. Kemudian kelainan kontraksi ada 3, ada inersia uteri, jika his tidak adekuat, lemah, kurang dari 40 detik di fase aktif. Kemudian kalau tetania uteri, his yang terlampau kuat, kemudian incoordinate uterine action, tidak ada koordinasi antara segmen atas dan bawah uterus, ditandai dengan his yang kuat namun tidak diikuti dengan kemajuan persalinan. Untuk malpresentasi sendiri ada presentasi dahi jika yang teraba adalah fontanel anterior dan orbita. Kalau muka berarti teraba mulut, bagian rahang, tulang pipi, dan tulang orbita. Kalau bokong berarti teraba bokong atau kaki dan ada pengeluaran mekonium. Itu adalah ciri dari malpresentasi dengan letak bokong. Kemudian ada juga letak belakang kepala itu jika kita merabanya adalah ubun-ubun kecil dan ini adalah presentasi yang fisiologis. Kemudian presentasi dahi, teraba dahi, dan ubun-ubun besar. Jadi kalau teraba ubun-ubun besar berarti presentasinya adalah presentasi dahi. Kemudian kalau presentasi muka biasanya indikatornya teraba dagu atau minto occipito. Kalau presentasi bokong, indikatornya adalah teraba sakrum. Kemudian presentasi majemuk, yaitu berarti terdapat lebih dari 1 bagian terendah janin. Bisa tali pusat menumbung, bisa tali pusat terkemuka. Tadi yang sudah saya katakan, kalau tali pusat menumbung, berarti teraba bagian berdenyut di samping atau di depan presentasi utama dan ketubannya sudah pecah. Kalau terkemuka berarti teraba bagian lunak berdenyut di samping atau di depan presentasi utama, ketubannya masih utuh. Jadi yang lebih berbahaya adalah pada kasus tali pusat menumbung. Kenapa? Karena bisa terjadi kompresi yang menyebabkan fetal distress ya. Untuk tata laksananya bagaimana? Posisikan bokong lebih tinggi atau Tenderberg dan menungging atau knee chest. Posisi bokong harus lebih tinggi dari dada ibu untuk mencegah penekanan tali pusat oleh kepala dan panggul atau kompresi. Kemudian segera dirujuk.
Kemudian kondisi patologis yang lainnya adalah perdarahan postpartum, di mana pada perdarahan postpartum itu salah satu adalah karena atonia uteri. Gejalanya apa? Perdarahannya lebih dari 500, mengalir deras, uterus tidak berkontraksi atau lembek setelah plasenta lahir. Untuk penata laksanaan yang pertama adalah masase. Sebelum melakukan tindakan yang pertama kali dilakukan yang paling mudah dan cepat adalah masase. Kemudian mengecek kandung kemih dan bekuan darah, melakukan KBI 5 menit, menilai uterus. Jika uterusnya sudah berkontraksi dengan baik setelah KBI, maka ditambah 2 menit lagi sebelum dilepaskan. Jika kontraksi, lanjutkan mengajarkan KBE. Tidak berkontraksi, lanjutkan untuk melakukan KBE atau kompresi aorta ke keluarga atau asisten sambil penolong menyiapkan untuk rujukan, memberikan metergin atau misoprostol, kemudian pasang infus dengan 2 ampul oksitosin atau 20 internasional unit, dilakukan KBI ulang. Jika KBI gagal, rujuk, pasang tamon atau kondom kateter saat merujuk untuk mengurangi debit darah yang keluar. Ya, itu untuk penata laksanaan perdarahan postpartum. Kemudian penyebab perdarahan postpartum yang kedua adalah retensio plasenta, di mana plasenta tidak lahir setelah pemberian oksitosin kedua atau lebih dari 30 menit. Pada kasus plasenta belum lahir setelah 15 menit, maka dilakukan penyuntikan oksitosin kedua atau penyuntikan ulang dan dilakukan PTT kembali selama 30 menit. Kemudian gejalanya yang kedua adalah perdarahan dan uterusnya berkontraksi baik. Jadi kalau retensio berarti plasentanya belum lahir, kalau atonia tadi plasentanya sudah lahir tapi tidak ada kontraksi atau kontraksinya lembek. Kemudian untuk pelaksanaan PTT pertama dilakukan 15 menit, jika belum lahir oksi kedua dan dilakukan PTT ulang. Jika setelah 30 menit kemudian plasenta belum lahir, tapi terjadi perdarahan tiba-tiba dan banyak tanpa tanda pelepasan plasenta, segera pasang infus dan manual plasenta ya. Jadi indikasi manual plasenta dengan background di BPS atau puskesmas, maka harus segera dilakukan manual plasenta sebelum melakukan rujukan. Ya, tetapi jika setelah 30 menit tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta dan tidak ada perdarahan, maka tidak boleh dilakukan manual plasenta, tapi harus segera dirujuk karena tidak adanya pengeluaran darah itu bisa merupakan ciri dari plasenta akreta yang ketika kita manual akan semakin menyebabkan perdarahannya itu semakin banyak dan hebat. Ya, jadi kalau ada soal kemudian plasenta belum lahir, tiba-tiba keluar darah banyak, maka tindakannya adalah segera pasang infus dan melakukan manual plasenta. Ya, jika manual plasenta gagal juga sama segera rujuk. Jika tidak ada perdarahan, tidak ada pelepasan plasenta, maka itu bisa merupakan tanda dari plasenta akreta. Jangan melakukan manual plasenta, segera pasang infus dan rujuk. Kemudian perdarahan postpartum yang lainnya disebabkan oleh sisa plasenta, di mana gejala pastinya adalah terjadi perdarahan, plasenta tidak lahir lengkap, dan uterusnya berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang, atau subinvolusi uterus. Penata laksanaannya bagaimana? Stabilisasi keadaan umum, kemudian cek kandung kemih, lakukan eksplorasi sisa plasenta ya. Jadi ini bisa menyebabkan HPP primer maupun HPP sekunder. Yaitu jika HPP primer perdarahan terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Jika lebih dari 24 jam disebut dengan HPP sekunder. Kemudian untuk diagnosis yang perdarahan postpartum selanjutnya adalah inversia uteri atau uterusnya keluar ya, terbalik ya. Gejalanya uterusnya tidak teraba, kemudian lumen vagina terisi massa, perdarahan dan nyeri ringan atau hebat. Penata laksanaannya stabilisasi KU, kemudian dilakukan rujukan.
Untuk distosia bahu, faktor predisposisinya adalah bayi makrosomi atau bayi besar. Kemudian ibu dengan DM, riwayat distosia bahu pada kehamilan sebelumnya. Gejalanya apa? Kepala bayi sudah lahir tapi bahu tertahan dalam panggul, tidak terjadi putaran paksi luar, dan kepala bayi melekat erat di perineum atau bahkan tertarik kembali atau yang disebut dengan tanda kura-kura, turtle sign. Kemudian kala 2 lebih lama atau kala 2 lama. Tata laksananya apa? Dilakukan episiotomi, posisi macrobed disertai dengan penekanan suprasimfisis atau prasat Masanti. Kemudian ubah posisi dengan menungging. Kemudian apa perbedaan antara partus lama dan partus macet? Yaitu jika partus lama fase laten lebih 8 jam atau fase aktif lebih 12 jam dan kontraksi uterusnya tidak adekuat. Kalau partus macet berarti uterusnya berkontraksi secara adekuat tapi kepala tidak turun. Biasanya disebabkan oleh CPD atau ketidaksesuaian ukuran kepala bayi dengan panggul. Ya, itu ya untuk teorinya. Langsung aja kita lanjut dengan soal. Sudah terlihat, Mbak? Belum. Belum? Bentar ya. Sudah? Belum, Bu. Belum? Masih belum terbuka, Bu. Iya, ya, sebentar ya. Sudah. Sudah, Bu. Oke ya. Nah, kita apa? Bahas agak cepat, enggak apa-apa. Nanti yang banyak yang salah aja yang kita perdalam ya. Untuk soal nomor 1, untuk soal nomor 1 jawabannya apa? Pembukaan 4 cm. Berarti sudah masuk di partograf. Maka jawabannya adalah jam 7. Jam 7 berapa? Jawabannya? A. Ya. 7.30, Bu. Ya. Tiap 30 menit. Ya, betul ya, karena fase aktif. Sudah ya, kita skip. Kemudian nomor 2. Kata kuncinya apa di sini? Suhu 4 jam. Suhu 4 jam. 1 jam, Bu, karena KPD. Ya, di sini tapi ini sudah infartu ya, Mbak ya. Kalau KPD itu berapa jam? 1 apa 2? 1 apa 2? Ayo SOP-nya 2 jam ya. Nomor 3, pembukaan lengkap cairan mekonium. Apa jawabannya? D. M. D. M ya, sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, langsung aja ya Mbak ya. Betul ya, jawabannya D ya. Untuk nomor 4,
Ini ya untuk pembahasannya. Nomor 4 apa? Ada Presentasi fontanel anterior dan orbita, berarti dahi, presentasi dahi. ya. Fontanel dan orbita ya. Ya, salah ya ini ya. Kepala dahi. Nomor 5 nomor 5 apa jawabannya? Setelah oksitosin diberikan, berarti apa yang dilakukan? Jepit, potong, dan ikat tali pusat. Ya, betul ya, jawabannya E ya. Yang lainnya sudah mengerjakan kan Mbak ya? Nggak apa-apa ya? Apa perlu dibaca satu-satu? Yang lainnya sudah mengerjakan kan? Sampun Bu, sudah Nah, ya. dikerjakan. Berarti nggak apa-apa ya, Kak cepet gini ya, nanti biar Mbaknya nggak telat buka puasanya ya. Jawaban nomor 5 adalah E ya. Jepit, potong, dan ikat tali pusat. Kemudian nomor 6 mengetuk rahim disebut prasat apa ketika meregangkan tali pusat? Stresmen Bu, D. Ya, betul ya. Kalau si Kutsner itu adalah pelepasan plasenta ya. Apakah dimulai dari pinggir atau dimulai dari tengah ya. Tapi untuk prasat adalah Stresemann ya. Jawabannya D. Untuk nomor 7 apa? Kepalanya masih 1 cm membuka vulva. Berarti, ayo, masa Episiotomi. episiotomi. Ini kan artinya masih Benar. belum. Ayo apa yuk. Ini kan setelah dinyatakan pembukaan lengkap tapi kepalanya masih tinggi. Tahu. Yang dilakukan. Nah, ya, beritahu dulu ya. Jadi, ini adalah tindakan setelah diagnosis skala 2-nya tegak, maka diberitahu ibu dan keluarga bahwa sudah pembukaan lengkap, tapi memang masih 1 senti, jadi masih bisa dimobilisasi ataupun posisi yang nyaman gitu ya. Jadi pilihannya yang paling tepat adalah memberitahu dulu ya. Jadi ini adalah pertama kali tahu bahwa pembukaannya sudah lengkap masuk skala 2. Berarti harus diberitahu keluarganya ya. Episiotomi belum waktunya, amniotomi juga tidak perlu karena ketuban sudah pecah, dipimpin beneran, belum 5-6 cm, tidak boleh. Ya, pasang alat pelindung diri, belum waktunya menolong, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kemudian untuk nomor 8, sudah membuka 6 cm. Kemudian melakukan pertolongan untuk membantu lahirnya kepala, meletakkan tangan kiri dan kanan janin. Dinamakan apa ini? Biparietal, Bu. Ayo, ayo. C. Nah, ini ya, jadi memegang kepala bayi osparietal kanan dan kiri itu adalah Stenen dan Rignan ya. Kalau yang biparietal itu ini kan prasat ya, prasatnya ya. Kalau tindakannya itu biparietal ya. Jadi yang betul adalah E jawabannya ya. Nanti ada sendiri yang jawabannya biparietal ya. Untuk nomor 9 pembukaannya sudah lengkap ya. Porsio tidak teraba itu adalah pembukaannya lengkap. Kemudian Bakso suku Bu, A. A dirujuk. Kenapa indikasi merujuknya?
Bayinya besar 38 cm deh. Apakah di situ ada tanda-tanda CPD? Pimpin ibu meneran saat Nah, lama dua. ya. Jadi di situ sudah ada HOT3. Kalau HOT3 itu berarti turun enggak kepalanya? Sudah turun. Sudah turun ya. Berarti kalau sudah turun berarti tidak ada tanda-tanda CPD ya. Ya. Jadi ini karena ketubannya masih positif ya. Jadi ini dilakukan amniotomi ya, ini ketubannya positif. Sudah di HO3 ya. Berarti dilakukan amniotomi dan pimpin mengejan ya. Lakukan rujukan. Di sini nggak ada tanda-tanda CPD ya. HO3. Siapa tahu ibunya tinggi sekali ya kan, kalau tidak ada keterangan di situ ibunya pendek atau ada tanda-tanda ring bendel baru itu adalah CPD ya. Kemudian pimpin ibu mengejan ya dengan ketuban masih positif. Kalau dipimpin mengejan nanti gimana ya? Kemudian pasang infus. Belum ada indikasi ya, tidak ada di situ ibu kelelahan ataupun dehidrasi ya. Jadi yang benar adalah dilakukan amniotomi ya. Di sini kata kuncinya adalah ketubannya masih positif dengan sudah di HO3 ya. Jadi yang benar adalah jawabannya ya, Mbak ya. Kemudian untuk nomor 10. 10 pembukaannya 8 cm HO2. Tadi H2 batasnya adalah tepi mana? Tinggi. Bawah. Bawah. Ya, jawabannya A ya. Pokoknya dieling-eling. H1 itu tepi atas, H2 tepi bawah. Ya, kemudian H3 spina, H4 koksigis ya. Paling gampang. Jawabannya A ya. Kemudian untuk nomor 11. Kepala sudah membuka 6 cm. Kemudian sudah dilakukan pertolongan persalinan untuk melahirkan kepala. Setelah kepala lahir di depan vulva, tindakan yang dilakukan adalah Cek lilitan. ayo apa yuk? Cek lilitan tali pusat. Kalau di soal ayo apa yuk? Ayo. Ya, betul ya. Jadi setelah kepala lahir, maka dilakukan cek lilitan tali pusat. Jika di soal itu ada bayi sudah melakukan putar pasti luar, maka kita tidak perlu cek lilitan tali pusat. Biasanya langsung melahirkan kepala ya. Kalau prasatnya disebut statement dan rinan ya untuk membantu mengeluarkan bahu atas dan bawah, kemudian dilakukan sangga susur ya. Betul ya jawabannya E. Nomor 12, pembukaan 6 cm, ketuban positif. Molase tidak ada, kandung kemih penuh. Tindakan apa yang dilakukan? Berarti di fase apa? Boleh katerisasi? Ya, tidak boleh ya. Karena apa? Di sini menunjukkan bahwa kondisi ibu masih bisa mobilisasi, ketubannya juga masih positif, masih boleh turun ke kamar mandi ya. Jadi katerisasi itu bukan asuhan sayang ibu pada kondisi yang fisiologis ya. Jadi menganjurkan ibu untuk ke kamar mandi dan mobilisasi untuk mempercepat pembukaan ya. Jawabannya E ya. Kemudian untuk nomor 13, diagnosis yang paling tepat apa? Melahirkan bayi kedua, riwayat abortus 1 kali, kemudian TFU sepusat, kandung kemih apa? Jawabannya? D.
2A1 salinan kali 3. D, D ya. Betul ya. Jadi dia dalam skala 3 karena bayinya sudah lahir ya. Kemudian nomor 14. Apa? Baru melahirkan bayi. Langkah paling utama dilakukan adalah Cek janin. Cek janin kedua. A. Ya, setuju semuanya ya, A ya. Jadi setelah A. bayi lahir, maka harus dicek dulu bayi kedua sebelum memberikan oksitosin ya. Jika memang ada bayi kedua, maka pemberian oksitosin ditunda ya. Nomor 15. Setelah dicek tidak ada janin kedua, yang dilakukan adalah Suntik oksitosin. Suntik oksi. Suntikan betul ya. oksitosin. B ya Mbak ya. Nomor 16. Setelah plasenta lahir yang dilakukan apa? Yang wajib dilakukan adalah C. Massage fundus. Bisase. ya, betul ya. Wis pinter-pinter semua. Nomor 17. Pembukaan 6 cm. Ya. Tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Berarti Molase 1. 1 ya, betul ya. Jadi kalau 0 itu terpisah, 1 tadi saling bersentuhan, 2 tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. 3 sudah tidak dapat dipisahkan. Nomor 18. Apa yang dilakukan? Apa? Apa? Sudah Cek lahir. kelengkapan Iya, plasenta. Kelengkapan betul ya. plasenta. Iya, jawabannya D ya, karena di situ ada kontraksinya sudah keras ya, dicek kelengkapannya, ya. Kemudian nomor 19, setelah plasenta lahir sama ya tadi ya, apa? Memeriksa kontraksi apa melakukan masase? Massage dulu. Masase. Ayo. Apa? Jadi. Ya, masase nggih. Nomor 20. Yang dipantau apa setelah plasentanya lahir? Kondisi ibu dan Kontraksi bayi baik. uterus. Kontraksi uterus. Ya. Karena berhubungan dengan jumlah perdarahan ya. Ya. Kontraksi uterus ya. Nomor 21. Pemantauan ibu kala 3. Kalau setelah mengejan, berarti bagaimana tensinya? Lebih tinggi. Nadinya lebih cepat. Ya, temperaturnya juga lebih tinggi ya, karena terjadi Tinggi. metabolisme setelah proses mengejan ya. Kemudian pernafasannya berangsur normal. Jawabannya apa? Normal. E. E ya. Iya, betul. E ya, Mbak. Kemudian nomor 22. Yang dipantau saat B. terjadi perdarahan kala 3. Apa? B. Apa? B. Jumlah asal. Terus? Apa ya? B, Ya, Bu. kalau bau darah jelas salah ya, semua darah ya. Kalau pada kala 3 pasti sama ya. Nah,
Berarti apa? Bekuan darah Apa? jumlah. Kenapa kok bekuan darah perlu diperiksa? Jadi salah satu penyebab HPP adalah kelainan pembekuan darah ya. Jadi jawabannya adalah E karena pemantauan perdarahan pada dasarnya tidak harus dilakukan setiap kala tetapi dapat dilihat dari ciri khasnya perdarahan antara lain warna darahnya merah terang atau agak gelap yang menentukan kondisi baru dan sudah lama terjadi. Jadi kalau terang, nah itu biasanya karena ada laserasi, kemudian jumlah darah yang keluar ya. Bila lebih dari 500 dikatakan HPP. Bekuan darah pun menentukan perdarahan ya. Dapat terjadi koagulasi atau tidak terjadi pembekuan darah. Normalnya terjadi setelah 30 detik dari darah keluar itu harusnya sudah menggumpal ya, tapi kalau tetap encer, nah berarti bisa jadi terjadi gangguan pembekuan darah ya. Jawabannya E ya, warna darahnya, jumlah darah, dan bekuan darah. Kalau A, salahnya kenapa? Karena di situ ada bau darah, B juga ada bau darah, C juga ada bau darah ya. Kemudian untuk nomor 23, keluar darah banyak. Ternyata sumber darah berasal dari perineum yang ruptur sampai ke kulit perineum. Berarti derajat berapa? A1. A. Derajat Betul ya. 1. Ya, ingat ya. Tadi sudah. Kemudian untuk nomor 24, ingin meneran, pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah, kepala masih 2 cm. Hal pertama yang dilakukan bidan adalah apa ya? Tahu ibu dan keluarga. Beritahu Betul ibu. ya. Jawaban A salah kenapa? Karena masih 2 cm membuka vulva. Episiotomi. Di sini tidak ada keterangan kawat janin ataupun ada jaringan parut. Kemudian amniotomi salah karena ketuban sudah pecah. Alat pelindung diri kalau belum memulai menolong ya alat pelindung dirinya belum dipakai ya. Jawabannya adalah ya, wajib menjelaskan tentang hasil pemeriksaan. Nomor 25, hamil cukup bulan, keluar darah segar dari kemaluan. Berarti ciri-cirinya apa? Darahnya segar. Atau yang apa? Placenta Ayo. previa. Placenta previa. Betul, ya, placenta previa ya. Kalau darahnya segar, tidak ada trauma, keluarnya tiba-tiba adalah previa. Kalau keluar darahnya itu sedikit, tapi warna kehitaman, ada tanda-tanda gawat janin, nah itu adalah apa? Solusio placenta ya. Berarti pada kasus ini apa yang dilakukan? Rencana tindakannya? Rujuk ke fasilitas sesuai. Ya, betul ya. Seandainya kalau tindakan segera, jawabannya apa? Kalau tindakan segera berarti harus pasang infus ya. Nah, antara rencana dan tindakan segera itu berbeda. Itu yang harus dicermati ya di setiap soal ya. Asuhan juga ya. Jadi kalau rencana akan diapakan pasien ini berarti harus dirujuk. Jawabannya E ya. Kemudian nomor 26. TBC. C. 2790. Ayo, mana yang betul? Sudah masuk berarti dikurangi 12. Kalau 12. sudah masuk dikurangi 11. 11. Iya, ya. Gampang kita ini gini, kalau TFU dikurangi 11 itu kan lebih banyak hasilnya dibandingkan TFU dikurangi 12, umpama 30 dikurangi 11. Ya, kan masih 19. Ya, kalau 30 dikurangi 12 berarti cuma 18. Nah, kalau sudah masuk berarti kan harusnya lebih besar ya. Ngiling-ngilingnya gitu. Kalau sudah masuk berarti hasilnya itu lebih
tinggi. Kalau belum masuk dikurangi 12 sehingga hasilnya lebih kecil, namanya juga belum masuk, ya kan? Berarti jawabannya adalah E ya, 2945 ya. Kemudian nomor 27. Sudah membuka 7 cm, ingin meneran, dipasang duk steril, membantu menolong lahirnya kepala bayi. Setelah kepala lahir, yang dilakukan adalah Cek lilitan. cek lilitan, ya, betul ya. Kemudian setelah dicek, baru kemudian menunggu putar paksi dan dilakukan biparital, ya. Nomor 28. Setelah kepala lahir di depan vulva dilakukan pengecekan tali pusat, selanjutnya menunggu. Putar paksi luar. Iya, betul ya, jawabannya C ya. Kemudian nomor 29. Meneran 1 jam, kepala janin masih belum tampak. Merasa lelah, intervensi apa yang dilakukan? Asupan cairan. Ya, betul ya. Karena kenapa salah? Karena kepalanya belum tampak, masa diepis amniotomi juga tidak perlu karena masih belum melakukan pertolongan, ya. Ubah posisi meneran, belum waktunya meneran, ya, kosongkan kandung kemih, di situ tidak ada keterangan bahwa kandung kemih penuh, ya. Jadi kadang-kadang semua itu benar, tapi dilihat kalimatnya yang dititik beratkan di situ itu apa, gitu ya. Merasa lelah berarti harus diberikan asupan cairan. Nomor 30. Iya. Diagnosis yang tepat. Hamil pertama. Kemudian pembukaannya 5 cm. Yang tadi fase aktif itu Dilatasi maksimal. ya, jawabannya D ya. Masih hilang. Nomor 31. Pembukaan 5. Oh, ini sama. Sorry. Soalnya sama. Nomor 32. Palpasinya 2/5. Hot 3. Oh, 3. Betul ya. Nomor 33. Tidak terjadi putar paksi luar. Tindakan yang dilakukan apa? Tanda apa ini? Turtle sign. Macrobed. Nah, ya betul ya. Jadi ini distosia bahu ya, prasat Macrobed. Kalau BRA berarti pertolongan pada bayi sungsang, Muller, melahirkan kepala bayi pada posisi sungsang, ya. Oke, nomor 34. Setelah injeksi Jepit oksitosin, potong ikat tali pusat. Jepit potong. ya. Nomor 35. Pembukaan 8, ketuban negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Diagnosisnya apa? Tali pusat Terkemuka terkemuka. apa Dilakukan Rentgen menumbung? block. Terkemuka apa menumbung? Terkemuka. Ayo, ini ketubannya negatif loh. Menumbung. Nah, ya, kalau terkemuka itu masih positif. Kalau sudah negatif ketubannya disebut tali pusat menumbung ya, lebih berbahaya lagi. Jawabannya posisinya adalah Trendelenburg. jawabannya E ya. Jadi sama posisi untuk baik terkemuka maupun menumbung, sama-sama posisi kakinya lebih tinggi ya. Tapi istilahnya diagnosisnya kalau ketuban sudah negatif itu adalah menumbung. Kalau masih positif terkemuka ya. Kemudian nomor 36. Kepala sudah tampak 5-6. Perineum kaku yang dilakukan adalah
Fisiotomi. Fisiotomi. Betul ya, mediolateral ya, untuk menghindari terjadinya ruptur sphincter ya. Nomor 37, penurunan 2/5, pembukaan 6 cm. Pemeriksaan dalam selanjutnya kapan? Saya ingin mendengar. Kapan? 4 jam. Ya, betul ya. Jadi tetap sesuai dengan standar. Masalah nanti sebelum 6 jam ada ketuban pecah atau tanda kala 2 ya, berarti harus dilakukan VT lagi. Tapi secara SOP pembukaan diperiksa tiap 6 jam ya, 4 karena jam. ini di PMB ya. Jadi periksa dalam dilakukan 4 jam kemudian. Indikasinya adalah jika ketuban pecah sebelum waktunya, evaluasi pembukaan untuk menyelesaikan persalinan atau melakukan rujukan dan partograf WHO setiap 4 jam. Nomor 38, kala 2 dipimpin ibu kelelahan. Bayi sudah di HO3, tidak ada kemajuan, DJJ 160. Posisi yang tepat agar kepala bayi cepat turun, Miring kiri. miring kiri apa setengah duduk? Apa Setengah ya? duduk. Setengah duduk. Setengah, ya, setengah duduk ya. Tujuannya apa? Berharap ada gaya gravitasi ya, sehingga kepala bayi itu bisa cepat turun ya. Nomor 39, telah diberikan suntikan oksi, kemudian sudah dilakukan peregangan tali pusat, plasenta lahir. Asal yang paling tepat dilakukan adalah Masase. masase. Nomor 40, yang bukan yang merupakan tanda gejala kala 2 adalah apa? Jawabannya? Perineum menonjol serta vulva membuka. Iya, betul ya. Jadi ketuban pecah spontan belum tentu dia pembukaan lengkap ya. Serviks buka 8 masih fase aktif. Mules yang sering belum tentu ya. Kemudian sakit daerah pinggang juga belum tentu kala 2 ya. Nomor 41, yang bukan merupakan asuhan sayang ibu pada kala 2. Episiotomi. Ya, Otomi. betul ya. Jadi kalau tidak ada indikasi maka tidak boleh ya. Jadi bukan merupakan asuhan sayang ibu. Nomor 42, Setengah duduk. ayo, untuk mengurangi Miring kiri. peregangan. Ayo, apa yuk? Ayo, apa? Mengurangi peregangan, ayo. Merangkak ya. Jadi kalau untuk biar perineumnya itu tidak terlalu meregang, untuk meminimalkan laserasi itu sebaiknya dengan merangkak ya. Nomor 43, urutan yang tepat untuk mekanisme persalinan normal. Apa? Mana yang betul? Apa? Lupa. Ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Dimulai dari penurunan kepala dulu, kemudian fleksi, kemudian rotasi dalam, ekstensi, ekspulsi, rotasi luar ya. Jadi penurunan kepala itu adalah turunnya kepala ke pintu atas
panggul. Kemudian fleksi menyesuaikan dengan bentuk panggul. Kemudian rotasi dalam, kemudian ekstensi, kemudian ekspulsi mendorong ya. Kemudian putar paksi luar ya. Ini untuk keterangannya ya, nanti saya bagikan. Nomor 44. Apa ini? Hamil 3 bulan. Serviknya terbuka, ada sisa selaput plasenta. Abortus iminen. Abortus incomplete. Nah, ya kalau iminen masih mengancam ya. Kalau mengancam berarti masih belum ada jaringan yang keluar, masih tertutup ya. Kalau insipien itu sedang berlangsung, jadi bisa membuka tetapi masih teraba selaput ketuban, jadi masih utuh jaringannya ya. Kalau incomplete berarti terbuka dan sudah ada sebagian yang keluar sehingga masih teraba sisa. Habitualis berarti 3 kali. Loh, terlempar ya. Bentar. Terlihat, Mbak? Nggih, sampun. Pun ya, kurang sedikit lagi aja kok sinyal hilang-hilang. Ya, jawabannya C ya, abortus incomplete ya. Sampai nomor berapa tadi? 45. 45 ya. Oh, sekarang 45. Nomor 45. Apa? Fleksi. Apa? Fleksi tadi kan ketika masih di dalam perut. Ayo. Tadi kan penurunan kepala dulu, habis itu fleksi, habis itu rotasi dalam, baru ekstensi, kemudian putar paksi luar. Ayo, apa berarti? A, B, D, E, itu terjadinya di mana? Di dalam. Ini ya keterangannya ya. Fleksi adalah pergerakan dagu janin dibawa lebih dekat ke arah dada janin sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Kalau ekstensi adalah pergerakan kepala janin hingga di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simpisi serta suboksiput yang tertahan pada pinggir bawah simpisi sebagai hipomukleon. Ya. Kemudian nomor 46, pembukaan 3 cm. Kemudian 4 jam kemudian 3 cm tetap. Setelah itu 4 jam pembukaan 5. Keputusan klinis yang tepat pada kasus tersebut adalah apa? Rujuk Apa ya? apabila Jawabannya? dilatasi melewati Hah? Apa, Mbak? Apa? Jawabannya? Halo? rujuk, Bu, karena Ayo. melewati garis waspada. Ayo, 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 ayo. Ini ingat, pembukaan 3. Fase aktif apa fase laten? Selaten. Fase laten. 4 jam kemudian tetap 3. Fase laten batasannya bisa sampai berapa jam? Bisa sampai 4 sampai 8. Nah, berarti masih normal enggak ini ketika 3 ke 3 dalam waktu 4 jam?
Normal. Normal ya. Setelah 4 jam kemudian masuk pembukaan 5. Berarti sudah ke fase aktif. Berarti pasien ini masih dikatakan normal apa tidak? Normal. Normal ya, kecuali nanti setelah fase aktif pembukaan 5 diperiksa 4 jam kemudian masih tetap 5, itu baru melewati garis waspada. Jadi pada kasus ini dia masih mulai masuk di fase aktif ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Observasi dilatasi serviks dengan partograf ya, belum dirujuk. Kan belum ada kondisi patologis. Tadi pembukaan serviks 3 ketiga kan masih normal. Pada fase laten tadi bisa sampai berapa jam tadi? Ya, masih normal. Kemudian dia diperiksa lagi sudah fase aktif, berarti tidak ada masalah. Ya, jadi jawabannya adalah B ya, karena baru masuk di fase aktif. Nomor 47. Pembukaan 3 ketuban utuh. Kemudian di H2 sutura terpisah. Di mana? H2. Apa? Atas apa bawah? Bawah. Bawah. B ya Bawah. jawaban. B ya jawabannya ya. Gencil. Nomor 48. Setelah putar paksi luar, selanjutnya adalah Pegang kepala bayi secara biparietal. iya, betul ya. Parietal. C ya jawabannya ya. Nomor 48. Kala 2. Kemudian belum putar paksi luar. Selanjutnya adalah yang dilakukan apa ya? Sudah lahir tapi tidak putar paksi luar. Apa yang Periksa diperiksa? lilitan. Betul ya. Jadi tidak putar paksi luarnya, dikhawatirkan ada lilitan tali pusat ya. Nomor 50. Pembukaannya lengkap. Kepalanya sudah H3, tidak ada molase. Rencana asuhan, apa yang dilakukan? Apa jawabannya? B ya. Inform konsen dan pimpin kartus normal ya, rencana asuhan ya. Kalau hal pertama yang dilakukan adalah memberikan hasil informasi hasil pemeriksaan. Selanjutnya kan akan dilakukan inform konsen dan persalinan normal. Selesai. Alhamdulillah, pas sudah jamnya buka bentar lagi ya. Saya tadi ada yang tipe, tak benerin dulu. Habis itu nanti saya kasihkan Mas Ari ya untuk di-share di grup bidan ya. Terima kasih ya. Nanti pertemuan selanjutnya tentang belajar soal persalinan patologis ya. Ini tadi masih yang fisiologis, nanti selanjutnya kita belajar dulu yang patologis ya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Ya, teman-teman pasti sudah belajar semua ya, tapi kadang-kadang karena sudah lama akhirnya lupa, jadi memang harus sering-sering untuk mereview ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, semangatnya, antusiasnya. Mohon maaf jika ada kurangnya ya. Karena sudah bentar lagi mau buka, kita tutup dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu. Ye, sama-sama Mbak.